Sebenarnya apa yang refleksi, ya keributan di media sosial, termasuk juga di acara ini ya, catatan demokrasi ini tiap minggu kan isinya berdebat. Orang berdebat tentang satu hal, tentang satu peristiwa, tentang gagasan, dan itu oke, nggak apa-apa, bagus. Kita belajar satu sama lain, termasuk juga kita malam ini gitu loh. Kita bisa berdebat keras, saya berdebat keras dengan Bung Geis, dengan Mas Henry dan lain sebagainya, tapi nggak ada persoalan, tidak ada yang personal. Kita tujuannya sama, yaitu saling menguatkan. Kami punya tugas sebagai sebuah partai politik mengkritik kebijakan eksekutif di Jakarta. Sebagai partai politik kami punya kewajiban menjelaskan kepada publik tentang rekam jejak seorang kandidat calon presiden. Itu saja, jadi tolong dilihat secara proporsional, santai aja. Kritik PSI memang kritik yang substantif kok. Gayanya mungkin gaya anak muda ya, namanya anak muda mungkin agak lebih cuek gitu ya. Mungkin berisik sekali lagi ya mungkin karena juga kami harus melakukan itu. Kalau kita nggak berisik dulu mungkin anggaran-anggaran yang aneh bisa lolos. Tapi kan pendukung kupingnya panas Mas gara-gara ini biasa. PSI. Jadi termasuk juga di acara catatan demokrasi ini kan berisik kalau buat pandangan orang mungkin ya. Tapi kalau buat saya sih biasa aja, saling kritik itu oke kok. Bagus, sehat untuk demokrasi. Saya buktinya selalu mau ketika diundang di sini. Mas Geis juga bertemu dengan saya debat. Tadi di belakang kita salaman. Oke, nggak ada masalah. Jadi itulah makna dari demokrasi itu sendiri. Ketumnya Mas, ketumnya yang susah diundang Mas. Kematangan sikap sekali lagi ini adalah kita semua dituntut untuk matang dalam melihat persoalan. Jadi oke, kita dewasa, kita debat substansi aja. Tidak usah pikirkan hal-hal di luar itu. Terima kasih. Mas Andi, tapi bagaimana kemudian menjawab banyak masyarakat yang bertanya, tapi kenapa sih Ketum PSI kok hanya mengkritisi pemimpin wilayah di Provinsi DKI saja, tidak di provinsi lainnya? Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSI itu adalah bagian dari tugas partai politik di level nasional ya. Level nasional. Kesannya karena kan adil Mas, gitu loh, Mas Anies itu adalah seorang kandidat calon presiden. Nah itu yang kami kritik. Bahwa kami mungkin punya preferensi politik lebih mendukung kandidat lain itu kan nggak apa-apa, biasa juga. Jadi kan biasa misalnya Mas Geis lebih suka Mas Anies tapi kemudian sering mengkritik Ganjar itu kan biasa, nggak apa-apa, itu sah. Saya nggak pernah mengkritik Ganjar dan saya berterima kasih kepada PSI. Saya terima kasih kepada PSI karena selama ini kita terbantu banget dengan iklan-iklan dari PSI terhadap Anies. Makasih banyak Mas Andi. Mau nanya dong, ini saya panggil Kang karena senior saya di kampus. Itu kan kalau partai-partai politik ya, ini saya nanya sedikit karena tadi sebut-sebut ketum. Pemilihan ketum di PSI itu sama kayak partai lain gak sih? Ada kongres gitu atau... Ini kesannya mempersoalkan Giring Ganesa. Enggak. Saya nanya karena kan ini beda hal. Ini lucu juga, ini narasumber tapi mengarahkan percakapan. Tapi saya rasa itu... Kenapa begitu? Karena kan kemarin nggak dijawab kelihatan. dengan diskusi lain saja. Saran saya dibikin diskusi lain aja. Tapi ya, sekali lagi adalah karena itu tadi kan kelihatannya ada penjelasannya Mas Henry, silakan lihat di dalam beberapa wawancara, nanti saya kirim linknya ya kalau Anda ingin bertanya tentang. Baik, tapi jadi sebenarnya ada prosesnya ya, bukan. Bang Hensat sedikit saja, kalau sudah Pak Jokowi merapat ke calon-calon presiden mendatang, meskipun gelombang itu belum fix dari KPU nantinya, tapi apakah ini memang sinyal bahwa ini nama-nama yang berpotensi besar? Seperti itu tidak Mas? Iya, saya sih yakin Pak Jokowi pasti nggak akan sembarangan menemui orang ya. Dan Pak Jokowi pasti memiliki preferensi bahwa dia ini sekarang tokoh bangsa yang harus mengayomi semua calon presiden. Makanya semua calon sebetulnya kan didatengin tuh. Kalau kemudian perihal sebuah momen yang Mas Anies ini terlihat seperti wow banget gitu. Karena memang ya itu tadi. Ada asumsi atau ada persepsi di media massa yang seolah-olah Mas Anies tuh berseberangan dengan Pak Jokowi pasca Mas Anies tidak jadi menteri atau Mas Anies kemudian menjadi gubernur yang menang atas Ahok yang dipersepsikan juga ini orangnya Pak Jokowi. Jadi itu aja sih sebenarnya masalah persepsi aja. Jadi begitu ketemu ya Pak Jokowi kan juga ketemu dengan semuanya, dengan Mbak Puan juga ketemu. Pertemuan kemarin kan walaupun banyak yang juga mempersoalkan, tapi alur mention yang banyak kan lebih banyak yang melihat bahwa pertemuan itu berdampak pada harmonisasi. Ya. Tapi alur catatan demokrasi harus iklan dulu ini Mas. Kita harus iklan dulu hanya di catatan demokrasi. Untuk ketemu tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Mas Arya, Bang Hensat. Kita harus jeda dulu.